Persyaratannya apa saja? Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen YouTube channelnya Kang Hayat. Itu juga Bapak Ibu yang sudah pernah lihat kemarin sosialisasinya, persyaratan dari Serdos tahun 2021 itu yang pertama adalah memiliki NIDN untuk dosen tetap atau memiliki NIDK bagi dokter pendidik klinis atau dosen paruh waktu atau dosen khusus. Jadi NIDN dan NIDK sebagai syarat untuk peserta Serdos Smart tahun 2021. Kemudian yang kedua, jabatan fungsional minimal asisten ahli. Ini juga wajib karena sesuai dengan PP 37 2009 syarat mutlaknya adalah asisten ahli minimal. Yang kedua, memiliki pangkat golongan ruang atau impasing bagi dosen non ASN. Jadi Bapak Ibu yang dosen non ASN, maka Bapak Ibu juga wajib mencantumkan impasingnya. Sertifikat impasing Bapak Ibu perlu untuk juga dilengkapi di sisternya. Kemudian yang keempat, memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun berturut-turut sejak TMT atau terhitung mulai tanggal Bapak Ibu diangkat menjadi dosen dalam jabatan fungsional. Artinya Bapak Ibu, jabatan fungsional Bapak Ibu tanggal 1 Januari 2021 kemarin sudah 2 tahun. Sehingga Bapak Ibu eligible untuk ikut Serdos tahun 2021. Kalau pada tanggal 1 Januari tahun pelaksanaan Serdos tahun 2021 ini, Bapak Ibu sudah 2 tahun dari jabatan fungsional atau jabatan akademiknya. Yang kelima, memenuhi BKD. BKD berturut-turut. Jadi laporan kinerja dosen Bapak Ibu terpenuhi lengkap. Kemudian yang berikutnya adalah memenuhi nilai ambang batas atau passing grade TKDA dan atau TKBI-nya yang diakui oleh Kemendikbud. Jadi passing grade itu juga mutlak sebagai syarat lulus untuk portofolio tahap 1. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu memiliki sertifikat pekerti atau AA dari perguruan tinggi yang diakui. Nanti ini akan divalidasi semua, baik yang TKBI dan TKDA atau pekerti serta BKD Bapak Ibu. Jadi ini pastikan dimaksimalkan sejak awal agar Bapak Ibu bisa lolos penilaian portofolionya. Kemudian penetapan Serdos itu berdasarkan kuota. Informasi yang saya dapatkan, kuotanya sekitar 8.000 untuk Serdos tahun 2021. Tapi ini berdasarkan urutan prioritas. Sehingga nanti Bapak Ibu kemarin tahun 2020 juga banyak terjadi lulus semuanya tapi dinyatakan tidak lulus dalam Serdos. Kenapa? Karena kuota. Misalnya di gelombang 2 dan gelombang 3 itu karena kuota. Sehingga kuota itu juga menentukan Bapak Ibu lulus Serdos atau tidak. Untuk kuota itu, untuk urutan prioritas dari kuota itu, yang pertama dilihat dari jabatan akademiknya. Lektor biasanya yang lebih utamakan daripada asisten ahli. Kemudian pendidikan terakhir juga akan dilihat sebagai prioritas untuk dimasukkan di dalam kuota S3. Kemudian TKDA dan TKBI ini nilai passing grade-nya, nilai TKDA dan TKBI-nya tentu yang paling tinggi yang masukkan di prioritas. Kemudian pangkat dan golongan atau ruang di atas
3B, 3C atau 3D. Itu yang diprioritaskan. Kemudian yang terakhir adalah masa kerja. Dihitung sejak jabatan fungsional sampai 1 Januari pelaksanaan Serdos berlangsung. Jadi ini adalah urutan prioritas Bapak Ibu untuk kebutuhan kuota Serdos. Artinya kalau yang ikut misalnya lebih dari 8.000 dan dinyatakan lolos semua misalnya lebih dari 8.000, maka nanti akan dilihat dari ini, jabatan akademik, pendidikan terakhir, kemudian TKDA, TKBI, pangkat dan golongan ruang, serta masa kerja TMT-nya. Bapak Ibu, saya masuk ke alur sertifikasinya. Ini alurnya, mulai dari calon DES, DES, sampai penilaian akhir. Jadi alurnya begini. Jadi Bapak Ibu sebagai calon DES, semua Bapak Ibu yang sudah memenuhi syarat Serdos tadi, maka Bapak Ibu masuk ke dalam calon DES. Bapak Ibu sebagai calon DES, Bapak Ibu membuat atau menyusun portofolio bagian 1. Dari 1 sampai 8 dokumen portofolio yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, calon DES memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan sebagai DES atau sesuai dengan portofolionya. Kalau Bapak Ibu portofolionya lengkap 1 sampai 8 tervalidasi semua, maka Bapak Ibu masuk ke dalam dosen yang disertifikasi. Di dosen yang disertifikasi itu, Bapak Ibu diminta untuk menyusun portofolio bagian 2 yang sudah saya jelaskan tadi juga, yaitu menyusun PDD UKT-PT dan penilaian persepsional. Kemudian kalau ini juga sudah Bapak Ibu kerjakan, sudah Bapak Ibu susun, maka nanti akan diusulkan atau diajukan kepada penilai eksternal PDD UKT PT-nya. Dan yang terakhir nanti akan dilakukan penilaian terhadap PDD UKT PT Bapak Ibu oleh asesor di PTPS. Kemudian juga akan dihitung nilai jabatan akademik dan pendidikan. Ini berkaitan dengan rata jabatan fungsional Bapak Ibu, kemudian pendidikan Bapak Ibu S2 atau S3 dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu akan ditetapkan kelulusannya sebagai dosen yang sertifikasi, dan yang terakhir adalah penerbitan sertifikat pendidik bagi dosen yang dinyatakan lulus sertifikasi.